Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelasnya untuk menyiapkan kelasnya terlebih dahulu. Silahkan Isnu. Duduk siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan melakukan absensi, presensi kelas. Kira-kira temanmu hari ini ada yang nggak hadir? Nihil? Nihil. Saya akan menyapa kalian ya. Ahmad Faiz Al-Ghifari. Hadir. Adinda Bella Febrianti. Hadir. Marcella. Hadir, Bu. Oke, nihil ya anak-anak hari ini. Iya. Ya, baik anak-anak, hari ini UI sudah menyiapkan materi spesial ya, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat sebagai KKA. Ya. Sebelumnya nanti saya akan menampilkan PPT untuk bisa kalian menjadi referensi. Nah, ini sudah tampil. Nah, judulnya pembelajaran interaktif AI ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu AI ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu KA, kecerdasan artifisial. Untuk DKV, sebenarnya materi AI ini tidak hanya untuk DKV anak-anak, tapi seluruh jurusan. Jadi dari 7 jurusan di SMK Rengel ini juga ada materi yang namanya AI. Berhubung Bu Is mengajar kalian siswa DKV, akhirnya kita tautkan materi AI itu untuk anak DKV. AI ini atau AI ini, coding kecerdasan artifisial ini atau KA itu juga harus dipelajari oleh semua jurusan tadi. Kolaborasi manusia dan mesin dalam desain. AI nanti itu bisa menjadi mesin yang membantu kalian untuk operasional desain. Gitu. Next. Nah. Apa yang kamu tahu tentang AI? Ada yang tahu AI itu apa? Saya, Bu. Oh iya, Anggun. Apa itu AI menurut Anggun? AI itu ChatGPT ya, Bu? Ya, betul ya. ChatGPT bisa dibuat untuk membuat poster seperti yang Anggun tadi bilang. Nah, kalau definisi AI itu apa sebenarnya? Nah, ini. Kecerdasan buatan atau orang bilangnya AI atau orang bilangnya AI atau orang kalau dalam bahasa Indonesia bilangnya KA, kecerdasan artifisial adalah bidang ilmu komputer yang mengembangkan sistem digital untuk meniru kecerdasan manusia. Untuk meniru kecerdasan manusia, luar biasa sekali. Sebuah mesin bisa meniru kecerdasan manusia. Dan AI juga mampu memahami bahasa, menganalisis data, mempelajari pola, membuat prediksi, dan mengambil keputusan secara mandiri. Ya, bisa dipahami dari sini? Ya. Oke, next. Apakah AI bisa memprediksi? Bisa. Bagaimana AI bisa melakukannya? Nah, di situ Luis akan menjelaskan cara bekerjanya si AI itu tadi ya. Yang pertama, ternyata nggak manusia aja loh anak-anak yang belajar itu ya. Mesin pun sekarang itu belajar. Sekarang manusia dan mesin itu seolah-olah bersaing ya. Manusia belajar, mesin pun belajar. Nah, di situ dikatakan bahwa AI belajar, dilatih dari jutaan contoh. Jadi mesin itu dilatih dari banyaknya contoh. Semakin kalian banyak mengakses ChatGPT, semakin pinter ChatGPT itu, semakin pinter AI-nya itu. Nah, nggak mungkin dia akan siap, aku akan membantu kamu. Nah, kayak gitu. Mesin nggak lelah, tapi manusia lelah. Tapi mesin nggak berperasaan, manusia berperasaan. Next. Nah, di situ saya akan menyampaikan manusia versus AI. Wi sudah membuat tabel antara manusia dan AI itu.
dari beberapa aspek: kreativitas, kecepatan, emosi, fleksibel, ketepatan teknis, originalitas, etika, kapasitas belajar, dan keterhubungan sosial. Yang pertama, kreativitas. Manusia mampu berimajinasi. AI hanya mengandalkan data. Kalau AI belum dimasukkan data tentang A, ya dia tidak akan bisa berjalan. Dia akan mohon maaf. Tapi kalau manusia, misalkan belum dikasih data A, tapi dia diminta untuk data A, maka dia akan mencoba. Itu perbedaannya. Yang kedua, kecepatan. Manusia cenderung lebih rendah, ya kan? Tapi kalau mesin cenderung lebih cepat, karena manusia punya rasa lelah tadi. Kalau mesin enggak punya rasa lelah. Emosi, bisa merasakan, menyampaikan emosi, memahami konteks sosial dan budaya. Kalau AI tidak memiliki perasaan, hanya bisa mensimulasikan empati. Contoh nih, saya punya robot. Tolong ambilkan saya air. Kira-kira robot itu akan mengambilkan air apa enggak? Ya. Iya, ngambilkan. Tapi gimana caranya dia mengambilkan air? Nah, contohnya kayak gini. Misalkan nih ya, aku ambilkan air. Si robot ini tuh akan masuk. Oh, aku disuruh ngambil air. Ya udah, ambil aja air kamar mandi. Padahal saya sedang haus. Kalau manusia, tolong saya ambilkan air. Iya, diambilkan air karena tahu di situ saya mau minum. Jadi tahu air apa yang diambil. Itu bedanya ya. Nah, itu ya perbedaan manusia dan AI. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Ya. Bisa dilanjut? Bisa. Oke, siap. Next. Ya. Pertanyaannya, kalau tadi kalian sudah bisa membedakan manusia versus AI, pertanyaannya, lalu siapa yang lebih baik, manusia atau AI? Manusia. Nah, itulah manusia, pasti merasa dirinya lebih baik ya. Tapi benar nggak manusia lebih baik? Ya harus ya, kita harus lebih baik daripada mesin gitu ya. Mesin itu adalah yang diciptakan oleh manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan, Allah gitu ya. Yang pertama, manusia unggul dalam hal makna, empati, dan originalitas. Kalian itu original, versi kalian masing-masing. Ya, nggak mungkin ya. Saya niru Afifah, saya niru Faiz, gitu nggak mungkin. Ini Buis ya Buis, gitu ya. Afifah ya Afifah, gitu ya. Dini ya Dini, ya Isnu ya Isnu, seperti itu. AI unggul dalam kecepatan, efisiensi, dan ketekunan tanpa lelah. AI ku nggak punya lelah ya. Kecuali kalau misalkan servernya diambil, wes hilang semuanya. Nah, AI itu kira-kira makanannya apa anak-anak? Bom. Loh, bukan bom. Apa kira-kira? Data. Nah, data, betul sekali, data ya. Terus next ya. Maka yang terbaik bukan memilih salah satu, tapi menyatukan dari keduanya. Nah, kalau manusia dan AI bersatu, akan jadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Manusia punya empati, manusia punya emosional, sedangkan AI tidak punya rasa lelah. Ya. Next. Ya, ternyata AI ada 3 jenis ya. Oh, ternyata ada 3 gitu ya. AI itu udah dari dulu sebenarnya ada. Nah, sehingga untuk hari ini kita belajar AI ada 3 jenis. Yang pertama kita sebut sebagai ANI. Ya, supaya enak diingat ya, ada ANI, ada AGI, ada apa ini? ASI. Mbak Ani, siapa Mbak Ani? Ya, itu ya. Artificial Narrow Intelligence, kecerdasan buatan sempit atau spesifik ya. Mbak Ani ini adalah kecerdasan buatan yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu, hanya tertentu saja. Dia hanya bisa satu aja perintah, nggak bisa disuruh yang lainnya, nggak bisa. Mbak Ani ini spesifik. Contoh, kalau kalian pernah nggak merubah background foto di internet pakai remove biji, nah itu adalah AI jenisnya Mbak Ani. Dia kalau disuruh bikin poster bisa nggak?
Nggak bisa. Dia cuma bisa nge-remove biji. Lah itulah background ya. Itulah dia termasuk ani atau spesifik, cuma bisa satu pekerjaan saja. Yang kedua ada Mas Agi. Nah, ada Mbak Ani, ada Mas Agi. Mas Agi General Artificial General Intelligence, kecerdasan buatan umum. Nah, contohnya apa? Dia itu bisa beradaptasi. Dia itu bisa belajar apa yang diminta oleh manusia. Misalkan manusia pengen buatkan saya naskah pidato, dibuatkan, seret. Buatkan saya surat perizinan yang bagus, dibuatkan. Dia kan nggak hanya bikin surat aja, bikin misalkan buatkan saya poster, dia belajar bikin. Contohnya apa tadi? ChatGPT, apa yang disampaikan oleh Anggun itu ya, termasuk Mas Agi. Yang ketiga di situ artificial super intelligence atau ASI. Super. Kalau kalian dengar kata super itu berarti apa? Strong, luar biasa ya. Kalau Superman berarti manusia super. AI ada yang super. Nah, tapi ASI ini yang super ini belum realis ya. Kalian pernah nonton film Iron Man? Kira-kira sudah ada belum Iron Man sekarang? Nah, itu hanya ada di fiksi, cerita aja. Angan-angan manusia pengen buat kayak gitu. Apakah nanti akan ada bener-bener? Ya kita nggak tahu ya. Nah, itu super tapi belum ya. Dia bisa melampaui kecerdasan manusia loh, bayang no, melampaui kecerdasan manusia yang dibuat oleh manusia, tapi dia bisa melampaui kecerdasan manusia. Seni, sains, emosi, bahkan etika juga dia itu punya, kayak gitu. Itu yang super. Nah, cara kerja AI, emang gimana sih Bu? Kok bisa ya AI itu sedemikian rupa, bisa belajar, bisa membantu kita, bisa jadi asisten kita. Yang pertama, yang jelas manusia, ya manusia itu ikut andil dalam pembuatan AI. Data masuk, input data ini dimasukkan, ya banyak data. Kalau zaman dulu itu kan ada yang namanya Google ya, 2000 berapa ya? Pokoknya awal-awal tahun 2000 itu awal-awal Google itu booming di Indonesia. Pokoknya orang-orang itu seneng ono Google. Tanya Mbah Google kayak gitu ya. Sekarang enggak tanya Mbah Google, tanya AI kayak gitu ya. Ya, dari mana? Masuk input data. Nah, habis itu AI ini dilatih, dikasihlah pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya dia akan mencari informasi sumber dari sini. Terus akhirnya dia merangkum dan disampaikan ke manusia, pengguna, user. Nah, setelah itu model terbentuk, disusun menjadi otak itu ya, punya otak dia, sehingga kalau ada pertanyaan yang sama dia sudah siap kayak gitu. Kalau pertanyaannya beda berarti dia harus belajar, oh cari dari sini. Nah, seperti itu. Diuji coba baru menghasilkan output. Outputnya ke siapa? Ke pengguna. Pengguna kira-kira sudah puas belum? Kalau kalian belum puas, nggak usah takut, tanya aja. Saya belum siap, saya belum puas dengan jawaban ini. Carikan lagi yang lebih benar kayak gitu. Misalkan Anggun bikin poster, kok elek ya posternya sendiri AI. Suruh lagi aja. Itu warnanya saya kurang suka. Buatlah yang lebih menarik, warnanya lebih fresh, misalkan tulis aja di promptnya. Dah, habis itu muncul. Sebelum kita coba, ya, Wis mau ice breaking dulu supaya kalian lebih semangat, gitu ya. Ekstra? Kok kurang jos ya? Ekstra? Oke, gini, ice breakingnya kalau Bu Is bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali. Siang, tepuk tangannya 2 kali. Sore, tepuk tangannya 3 kali. Ya, kalau malam nggak boleh tepuk tangan. Orang-orang tidur, kamu dimarahin tangga, ya. Bisa kita coba? Oke. Pagi, siang, sore, malam. Oke, pagi, malam, Oke, belum fokus. Oke. Pagi, malam. Oke, kotakan buat kita semua. Nah, kita coba ya.
menggunakan aplikasi ChatGPT. Yang pertama, menentukan kita mau membuat apa. Yang kedua, mintalah ChatGPT untuk membuatkan kalian prompt ya. Yang ketiga, buka AI yang siap untuk dimintain tolong. Yang keempat, umpan balik hasil. Nah, ini adalah contoh. Jadi kemarin Bu sudah bereksperimen menggunakan ChatGPT untuk membuat ini ya, apa namanya? Prompt. Saya dibuatkan prompt seperti ini. Promptnya bahasa Inggris. Jadi jangan khawatir, Bu saya nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Minta, buatkan saya prompt bahasa Inggris, pasti dibuatin. Menggunakan Canva AI. Jadi Canva juga bisa dimasuki prompt, dikasih kata-kata, terus akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, jangan takut bereksperimen. Ada beberapa AI, ChatGPT, Copilot, Eleven, Suno, Canva, Fit.io, VAO3. Nah, proyek mini. 1. Buatlah desain poster tentang info perlombaan. Lombanya bebas. Gunakan prompt yang jelas. Kumpulkan dalam bentuk file atau Google Drive ya. Nah, sudah saya siapkan Google Drive-nya ini. Nanti saya share di grup WhatsApp kalian atau yang lainnya. Bisa dimengerti anak-anak? Oke, boleh disilahkan dilaksanakan. Oke, setelah kalian mengerjakan proyek tadi, praktek ya, alangkah baiknya kalian mempresentasikan hasil yang sudah kalian desain melalui ChatGPT itu ya. Silahkan kelompok yang mau maju, ada 2 kelompok ya. Nah, nanti maju mempresentasikan hasilnya. Oke, bisa? Ya, oke, silakan. Ini ada teman kalian, Arifah dan Latifah mempresentasikan hasil prakteknya. Teman-teman bisa menyimak. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah dan rekan saya Latifah. Di sini saya akan mempresentasikan bahwa saya telah praktek di ChatGPT. Di sini saya mengangkat tema lomba balap karung antar kelas. Yang pertama, boleh Kak Latifah di scroll dulu. Amit. Alhamdulillah. Ya, pertama-tama saya menyuruh ChatGPT untuk membuatkan prompt tentang poster lomba balap karung antar kelas di SMK Negeri Rengal. Nah, ChatGPT langsung memberikan saya prompt untuk membuat desain tentang poster lomba balap karung. Boleh di-scroll, Kak? Ya. Nah, di sini adalah contoh teks untuk poster. Sudah tertera bahwa dilakukan pada Rabu 14 Agustus, lalu pukul 8. Lalu di sini ada jargon untuk balap karung antar kelas. Boleh di-scroll lagi? Nah, di sini pada promptnya saya salin, lalu saya tempelkan ke sini. Lalu saya tempelkan sini, lalu boleh diangkat lagi. Lalu ChatGPT langsung memberikan desain posternya. Terima kasih. Apa ada pertanyaan dari teman-teman atau Bu Cus? Enggak ya, itu ya, bagus sekali. Berarti Arifah sama Latifah ini sudah mencoba menggunakan ChatGPT
membuat prom dan membuat poster. Hasilnya memuaskan nggak? Lumayan memuaskan. Coba di scroll lagi ke atas lihat, atau diklik gambarnya bisa biar kelihatan semuanya. Nah, kita nggak usah capek-capek ya ternyata ya. Nah, udah langsung dibikinin gitu. Misalkan kok kurang sesuai, itu bisa ditambahkan lagi itu di pertanyaannya. Jelaskan apa yang ingin ditambahkan atau dihilangkan atau diganti. Nah, misalkan saya terlalu tidak suka dengan warnanya, terlalu banyak merahnya seperti itu. Nah, bisa diganti ya, ditulis aja kayak gitu. Oke. Bagus, dilanjutkan bereksplorasi lagi, tidak hanya poster, mungkin next time bisa video ya. Terima kasih kelompoknya Arifah sama Latifah. Beri aplaus buat temannya. Terima kasih. Oke, bisa kembali duduk. Next, ayo silahkan Faiz dan lanjut ya. Tadi ada presentasi dari anak perempuan, ini ada contoh presentasi dari anak laki-laki, Vio sama Faiz. Yang lainnya silahkan diperhatikan, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari praktek kami tentang bagaimana caranya penggunaan AI. Di sini kami menggunakan AI dari ChatGPT dan kami membuat poster tentang lomba tugas sana khusus di SMK Negeri Engkel. Bisa dilihat ini adalah hasil dari praktek kami saat membuat poster. Memang mudah, tapi juga ada kurangnya dalam penggunaan AI ini, ada kurang lebihnya. Seperti halnya untuk kelebihannya itu kita bisa membuat poster menjadi lebih cepat, jadi tidak terlalu susah untuk desainnya juga. Tapi kurangnya juga banyak. Salah satunya ada dari penggunaan font yang keluar dari batas, mungkin sama ada gambarnya ini tidak ada tangannya. Jadi memang AI ini juga membantu, tapi juga kadang ada salahnya juga. Lalu saya mencoba untuk memperbaiki lagi. Bisa di next, Kak. Dan ini adalah poster yang saya lakukan revisi tadi. Bisa dilihat ini hasilnya. Untuk posternya mungkin lebih simpel ya, tidak seramai poster yang sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Chris tanya, bikin posternya itu tadi berapa waktu lama? Untuk pembuatannya itu tidak terlalu lama ya, cukup 3-2 menit itu jadi. Nah, 3-2 menit. Kalau misalkan kalian membuat itu mulai dari nol, pakai aplikasi desain, kira-kira butuh waktu berapa lama? Untuk perkiraan mungkin kadang bisa sampai berjam-jam atau paling cepatnya ya 2 jam, 3 jam. Berarti kalau ini 1 menit, 2 menit, kalau mulai dari 0, 1-2 jam ya, kayak gitu. Berarti apakah ChatGPT bisa membantu kalian lebih cepat? Bisa. Oke, simpulannya seperti itu. Oke, terima kasih. Beri aplaus buat kelompoknya Vio dan Pak I. Oke, bisa kembali duduk ya. Kira-kira dari sini ada yang mau bertanya? Saya Bu. Oh ya, silakan. Bu, apakah ketika saya membuat poster dengan prompt yang sama bisa menghasilkan hasil yang sama dengan punya teman saya? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya, Vanessa. Jadi apakah kalau misalkan kita membuat prompt yang sama akan menghasilkan poster yang sama? Ternyata hal itu pernah Bu Is lakukan bersama teman saya dengan menggunakan 2 akun yang berbeda. Jadi saya punya akun Google sendiri, teman saya juga punya akun Google sendiri. Tapi promptnya sama plek ketiplek ya. Saya menggunakan prompt A dan teman saya juga menggunakan prompt A. Hasilnya berbeda. Loh, kok bisa Bu? Nah, AI itu ternyata belajar dari kita. Biasanya kita tuh menginputkan apa? Nah, ChatGPT di akun saya itu kan pasti jelas berbeda dengan ChatGPT teman saya, seperti itu. Jadi untuk hasilnya juga menyesuaikan pola yang sering saya masukkan dan pola yang sering dimasukkan oleh teman saya kan berbeda. Jadi hasilnya berbeda. Desainnya pun berbeda. Jadi seperti itu. Bisa menjawab kan? Bisa Bu. Oke, terima kasih ya.
Oke, saya rasa cukup seperti itu. Dan ini saya sampaikan penilaian ya di akhir. Tulis menilai kalian dari pembelajaran ini ada 4 aspek. Ya, yang pertama pemahaman konsep KA, nanti berupa kuis. Yang kedua kreativitas, yaitu hasil dari nggak banyak, 10 aja. Harapannya kalian bisa menjawab setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya. Bentar. Oke, semuanya sudah masuk. Ya, bisa kita mulai. Fokus ya. Ini adalah kecepatan guru. Jadi saya yang mengatur kecepatannya. 1, 2, 3, mulai. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Yang terakhir sebelum Bu Is mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan pembelajaran pada hari ini adalah refleksi ya. Silahkan kalian tulis di buku catatan kalian. Silahkan dikeluarkan buku catatannya. Terus ditulis apa kontribusi itu ya, apa kontribusiku dalam proyek AI ini ya. Tadi kalian ngapain ya di pembelajaran kuis? Proyeknya kalian ngapain? Oke, bisa? Silahkan. Menuliskan refleksi dari 2 pertanyaan ini, adakah dari kalian yang mau menyampaikan refleksi untuk maju ke depan? Saya, Bu. Oh ya, silahkan, Johan, silahkan maju. Nah, bisa di sini. Untuk refleksi yang pertama atau pertanyaan yang pertama, apa kontribusiku dalam proyek AI ini? Untuk yang pertama, bisa membantu saya membuat poster lebih cepat. Untuk yang kedua, hal baru apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran kali ini? Saya lebih tahu kalau AI itu ada 3 jenis. Yang pertama, Anis. Yang kedua, Agi. Yang ketiga, Asi. Dan untuk pembelajaran ini ternyata AI bisa membantu pekerjaan saya lebih cepat. Ya. Sudah, itu saja yang saya sampaikan. Bagus ya, tapi tadi yang pertama bukan Anis tapi Ani. Ya. Oh ya, Ani. Agi terus Asi. Oke, ya. tepuk tangan buat terima kasih sudah berani maju, sudah berani menyampaikan gitu ya. Cukup itu saja. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, saya mau menyampaikan quotes ya. Secerdas-cerdasnya AI, dia hanyalah artifisial. Seceroboh-cerobohnya manusia, kitalah yang orisinal. Jangan mencoba untuk jadi yang terbaik, karena dari situ kita akan belajar mengalahkan.
cobalah untuk jadi yang berbeda, karena dari situ kita akan belajar menerima. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.